Halul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para kiai, wabil khusus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Gus Kiai Haji, masih ada Gusnya, Gus Kiai Yahya Khalil Saquf. Gus pakai kiai enggak? Oh enggak. Gus Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf, Ketua Tanfidiyah PBNU Sumatera Selatan Kiai Haji Cak Amir. Yang saya hormati, saya banggakan Forkompimda Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati sahabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU periode 2015, ini ada diskon 2 tahun 2022. Oh diskon, bukan nambah, bonus 2 tahun sampai 2022. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua terpilih Pimpinan Pusat Fatayat NU sahabat Margaratul Aliyatul Maimunah. Kemarin di grup itu ada yang nanya, Margaret itu Islam apa tidak ya? Yang saya hormati, saya banggakan pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama yang sudah demisioner maupun calon pimpinan pusat Fatayat NU. Yang perlu Gus Yahya tahu bahwa Fatayat itu, pimpinan pusat Fatayat NU itu kontributor utama kader perempuan di DPR RI. Silakan berdiri teman-teman anggota DPR RI dari Fatayat NU. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh peserta Kongres Fatayat NU, baik pengurus pimpinan wilayah Fatayat NU maupun seluruh pengurus cabang Fatayat NU. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, puji syukur tidak terhingga, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa ikut hadir menyaksikan kebahagiaan teman-teman sahabat-sahabat Fatayat NU ketika sahabat Anggia R. Marili menyampaikan akan melaksanakan Kongres Fatayat NU. Berbarengan saya akan berangkat menunaikan ibadah haji. Saya sedih karena tidak bisa ikut pembukaan, tapi saya bangga kepada sahabat Anggi menyampaikan kepada saya akan istiqomah akan melakukan proses kaderisasi di Fatayat NU melalui Kongres Fatayat NU tanpa ada tambahan masa jabatan atau masa hikmat. Di saat yang lain masih ingin nambah, maka Fatayat NU justru memilih untuk tetap menyelenggarakan Kongres pada waktunya. Izinkan saya sebagai pemerintah maupun sebagai pribadi yang pernah ikut besar di Fatayat NU menyampaikan apresiasi dan bangga saya kepada Fatayat NU yang istiqomah melakukan proses kaderisasi yang tidak henti. Saya Gus ketika Kongres tahun 2015, saya masih punya kesempatan untuk menjadi ketua umum lagi. Tapi secara sadar saya memilih untuk berhenti cukup 1 periode saja. Hal yang sama ternyata dilakukan oleh sahabat Anggia R. Marini, meskipun memungkinkan untuk mendapatkan 2 kesempatan berhikmat di Fatayat NU, tapi sahabat Anggi lebih memilih untuk melakukan kongres dan tidak ingin terpilih lagi di kongres saat ini. Kita ini yang bisa kita harapkan proses kaderisasi untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara ini. Kayaknya baru Fatayat NU yang bisa kita andalkan. Organisasi inilah yang menjadi harapan bagi perempuan NU
untuk bisa punya kesempatan mendapatkan proses kaderisasi. Tentu saya berharap ini menjadi catatan Bapak Ketua Umum, karena harapannya tidak hanya Fatayat yang akan melahirkan kader-kader melalui proses organisasinya, tapi organisasi yang lain yang lebih tua pun harusnya melakukan hal yang sama. Organisasi ini harus bisa membesarkan kader-kader perempuan, bukan hanya melahirkan satu orang kader perempuan. Saya tidak tahu tepuk tangan ini menunjukkan bahwa itu sesungguhnya aspirasi. Tidak berkelebihan, Pak Ketua Umum, karena apa? Organisasi Fatayat ini juga menjadi tumpuan bagi organisasi perempuan di Indonesia. Tadi saya katakan Fatayat NU itu berkontribusi untuk menyiapkan kader bangsa melalui proses kaderisasi di organisasi. Saya yang tidak membayangkan kalau proses kaderisasi itu stagnan, maka stagnan pula rekrutmen kader-kader bangsa itu akan terjadi. Jadi saya tidak bisa mengungkapkan rasa bahagia saya, rasa bangga saya kepada organisasi Fatayat NU. Saya besar dari Fatayat NU. Saya besar dari organisasi IPPNU. Saya besar dari organisasi PMII. Saya juga besar dari organisasi Fatayat NU. Maka teruslah organisasi-organisasi perempuan NU ini menjadi kontributor bagi proses kaderisasi, tidak hanya untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan tanpa alasan, karena sesungguhnya PR kita terhadap kondisi perempuan di Indonesia pada umumnya itu masih membutuhkan tangan-tangan dari sahabat-sahabat semua. Saya mau fokus pada isu ketenagakerjaan misalnya. Saya harus melihat data yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Data menunjukkan bahwa angkatan kerja kita itu didominasi oleh perempuan dengan usia dengan pendidikan SMP ke bawah. Sahabat-sahabat bisa bayangkan dengan pendidikan yang SMP ke bawah, tentu mereka memiliki keterbatasan skill dan kompetensi. Jangan salahkan kalau kemudian kita hanya bisa menempatkan mereka pada pekerjaan unskilled workers, pekerjaan domestik di luar negeri. Ini pekerjaan yang membutuhkan tangan-tangan dingin perempuan-perempuan NU untuk ini melihat sebagai sebuah tantangan. Kita menghadapi bonus demografi akan sampai tahun 2030, usia penduduk kita akan didominasi oleh usia produktif. Kita nggak bisa bayangkan kalau dalam usia tersebut ternyata kita tidak mampu menghadirkan perempuan-perempuan, warga NU, warga Indonesia pada umumnya, mereka bersaing dalam dunia yang penuh kompetisi seperti ini. Yang harus dilakukan adalah proses pemberdayaan mereka melalui fungsi-fungsi yang ada pada organisasi Fatayat NU. Dan itu membutuhkan kerja-kerja. Tadi saat saya menyambut baik apa yang disampaikan oleh sahabat Margaretul Alia. Margaret orang lain nggak tahu namanya disebut Margaret, maka ada yang tanya, oh ternyata Margaret itu Islam ya. Terkenal di dalam belakangnya Margaret ada Maimunah. Ya, ini menurut saya pekerjaan yang tersendiri. Apalagi kita mau lihat lebih jauh dalam konteks ketenagakerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja kita
antara laki-laki dan perempuan itu masih ada kesenjangan. Laki-laki yang bekerja 85% lebih, sementara perempuan yang bekerja baru 53%. Dan yang paling menyedihkan, perempuan yang bekerja itu adalah mereka yang bekerja pada bidang-bidang unskilled. Mereka yang bekerja yang tidak membutuhkan kompetensi yang tinggi. Sahabat-sahabat mesti tahu kenapa Fatayat NU di Taiwan, kenapa Fatayat NU di Hong Kong itu bisa berkembang dengan baik karena mereka adalah sahabat-sahabat Fatayat NU. Kita mungkin bangga, tapi kita juga mesti sedih karena di antara mereka adalah pekerja domestik. Ini pekerjaan yang saya ingin tantangkan kepada sahabat Margaret. Saya sedang ingin merubah performan pekerja kita dari yang didominasi oleh pekerja unskilled worker menjadi pekerja skilled workers. Kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa kita pun mampu mempekerjakan pekerja-pekerja skill. Dan syukur alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit sudah mulai merubah. Baru saja kemarin saya mengirimkan penempatan ke Arab Saudi yang banyak orang mengenal, lebih banyak pekerja domestik. Saya baru memberangkatkan nurse 100 kemarin sebelum saya berangkat haji, memberangkatkan 156 nurse ke Arab Saudi. Permintaan tenaga skill sangat baik, sangat banyak dan sangat baik. Mereka sangat menyukai tenaga kerja Indonesia. Di samping karena mereka tidak kalah dalam hal kompetensi, tapi ternyata tenaga kerja Indonesia memiliki soft skill yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Saya kira ini sahabat Margaret, kalau selama ini anggota Fatayat di Hong Kong, di Taiwan itu banyak teman-teman skill workers, unskilled workers, 5 tahun ke depan kita harus serubah. Kita hanya akan mengirim tenaga-tenaga skill ke negara-negara lain di dunia. Dan itu butuh pekerjaan ya tersendiri, butuh kerja keras tersendiri, dan itu bisa dilakukan oleh pengurus-pengurus yang fresh setiap 5 tahunnya, pengurus yang tidak memiliki semangat lagi karena setiap tahunnya sudah pasti akan terpilih kembali. Baik, dan isu-isu lain saya kira banyak sekali yang harus menjadi tantangan sahabat-sahabat Fatayat NU. Saya juga ingin mengapresiasi pada teman-teman sahabat-sahabat yang ada di parlemen yang telah menggolkan RUU TPKS, RUU yang menjadi harapan bagi perempuan di saat kenyamanan dimanapun, tidak hanya tempat kerja, kenyamanan dimanapun menghantui teman-teman perempuan di Indonesia. Lahirnya RUU TPKS, undang-undang sudah menjadi tidak lagi menjadi RUU, jadi tidak ada R-nya, sudah menjadi undang-undang. Itu juga adalah karena tangan-tangan dingin sahabat-sahabat Fatayat yang ada di parlemen. Menyambut baik usul inisiatif RUU kesejahteraan ibu dan anak, itu juga tangan-tangan dingin Fatayat NU yang ada di parlemen. Saya kira akan banyak lagi kebijakan-kebijakan yang lahir dari parlemen akibat tangan-tangan dingin Fatayat NU. Jadi atas nama pemerintah, atas nama pribadi, saya tidak bisa menyembunyikan kebanggaan saya kepada organisasi yang kita cintai ini, Fatayat Nahdlatul Ulama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengakhiri sambutan saya dengan pantun. Buah yang fresh bagus dimakan untuk kesehatan.
apalagi saat makan ingat Tuhan. Alhamdulillah kongres berjalan damai penuh persahabatan. Insya Allah Fatayat NU akan terus memberi manfaat dengan karya kemasyarakatan. Kalau tepuk tangannya lebih banyak saya akan teruskan. Jalan-jalan ke Kudus enaknya naik bus. Kalau naik bus berangkat dari terminal Lebak Bulus. Kalau sudah siap jadi pengurus, ya harus aktif mengurus. Ada nih pengurus yang sudah tidak mau aktif, malah minta diurus. Terakhir, baca salawat Nabi, keluarga, dan para sahabat. Disertai wirid dengan kalimat thayyibah. Bersama Fatayat NU kita mengabdi dan berkhidmat. Semoga Indonesia bisa bangkit dan berdaya bersama. Terima kasih. Itulah gunanya kenapa saya membawa kertas ini. Terima kasih sekali lagi, selamat dan sukses atas penyelenggaraan Kongres Fatayat NU yang ke-16. Semoga Fatayat NU semakin jaya, bangkit dan berdaya bersama. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.